Oke, so welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama Kakak Dewa Gede Tantara Saputra. Dan di video kali ini kita akan lanjut setelah kita kemarin membahas tentang perhubungan matra laut ya, yaitu STIP dan juga PIP Semarang. Dan sekarang kita lanjut ke bagian utara pulau kita ya, yang ada di Indonesia, yaitu Sulawesi, sebelahnya Kalimantan, di mana di sana ada sekolah ikatan dinas yang akan ada jalur polbitnya. Jadi kita akan bahas sekarang, yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau PIP Makassar. Nah, ini merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan Matra Laut, di mana PIP Makassar juga kemarin membuka jalur pola pembibitan. Dan sebelum video ini dimulai, seperti biasa silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @taruna_indonesia_tv, karena kita akan selalu memberikan info-info terkait dengan kegiatan Taruna. Jangan lupa juga bagi kalian yang ingin memesan buku kakak, buku si pencatat ya, jadi ini. Nah, kalian bisa beli buku ini melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara dan dapatkan bonus masuk ke grup bimbingan kita. Untuk pemesanan hanya melalui Shopee, atau enggak kalian bisa cek link di bawah, tinggal diklik aja nanti langsung ke buku si pencetak dan dapatkan bonus masuk ke grup bimbingan kita, karena kita akan bimbing dari awal administrasi sampai dengan pantuhir. Kita akan bimbing persiapan-persiapan kalian untuk menyiapkan administrasi agar jangan sampai gagal sebelum berperang tentunya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Jadi yang pertama, kita langsung aja. Ada 3 jurusan ya. Yang pertama Diploma 4 Nautika, Diploma 4 Teknika, dan juga Diploma 4 KLK atau Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Nah, di PIP ini tentu menerapkan syarat umum ya. Syarat umum yang harus kalian ketahui itu antara lain, tentu kalian harus menjadi atau dari warga negara Indonesia, memiliki KTP, kemudian kalian berbadan sehat, tidak menggunakan narkoba, kemudian untuk pria tidak bertindik telinganya, untuk wanita tidak lebih dari 1 tindikan di telinga, kemudian tidak bertato ataupun juga ada bekas tato, kemudian tidak pernah diberhentikan di sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan tentunya. Kemudian untuk tinggi badan, untuk pria itu 160 cm minimal, untuk wanita itu adalah 155 cm minimal. Nah, kemudian ada pun juga persyaratan khusus ya. Nah, persyaratan khusus dari PIP Makassar itu kita mulai dari Diploma 4 Nautika dulu ya. Di mana Diploma 4 Nautika ini hanya menerima lulusan dari, yang pertama adalah SMA jurusan IPA. Kemudian SMK jurusan pelayaran kapal niaga, ulangi ya, SMK pelayaran kapal niaga dengan jurusan nautika kapal niaga. Kemudian SMK pelayaran kapal penangkapan ikan dengan jurusan nautika kapal penangkapan ikan. Nah, jadi di sini agak irit ya, hanya 3 yang diterima, SMA IPA, kemudian SMK Pelayaran Kapal Niaga jurusan Nautika Kapal Niaga, dan SMK Pelayaran Kapal Penangkapan Ikan jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Kemudian untuk Diploma 4 Teknika ini hanya menerima lulusan dari SMA IPA, kemudian SMK Pelayaran Kapal Niaga dengan jurusan Teknika Kapal Niaga, kemudian SMK jurusan teknik mesin, yaitu teknik otomotif, teknik elektronika, kecuali teknik audio, video, dan instrumentasi medik, kemudian teknik ketenaga listrikan, teknik permesinan kapal, teknik instrumentasi industri, SMK pelayaran kapal penangkapan ikan, dan jurusan teknika kapal penangkapan ikan. Kemudian juga ada Diploma 4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan atau KLK. Nah, di sini menerima lulusan dari SMA IPA dan juga IPS. Nah, di sini IPS bisa ya. Kemudian SMK Pelayaran Kapal Niaga, SMK Bidang Bisnis dan Pemasaran, Manajemen Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan, Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Telekomunikasi Logistik, SMK Pelayaran Kapal Penangkapan Ikan jurusan Nautika, dan Teknika Kapal Penangkapan Ikan. Kemudian kita akan bahas terkait dengan jumlah formasi atau jumlah kuota ya di PIP Makassar.
Yang pertama dari Diploma 4 Nautika itu hanya menerima satu kelas, yaitu sebanyak 24 taruna-taruni. Kemudian Diploma 4 Teknika. Nah, ini hanya menerima satu kelas juga, yaitu sebanyak 24 taruna-taruni. Kemudian Diploma 4 KLK atau Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan. Nah, ini juga hanya menerima satu kelas, yaitu sebanyak 24 taruna-taruni. Nah, jadi di PIP Makassar ini tergolong cukup sedikit kuotanya karena hanya menerima satu kelas. Kayaknya di sekolah lain juga yang akan kita bahas selanjutnya juga hanya menerima satu kelas. Nah, jadi apabila kalian ingin mendaftar di PIP Makassar, ya otomatis kalian harus membuat strategi dan juga mempersiapkan peluang kalian seperti apa. Jangan sampai kalian salah mengambil keputusan sehingga peluang yang harusnya besar kalian dapat itu malah menjadi kecil. Makanya di sini kakak share referensi-referensi terkait dengan sekolah ikatan dinas. Apabila kalian belum nonton, ya kalian bisa scroll lah video-video kakak sebelumnya. Kemudian ada juga yang belum kakak sampaikan tadi ya, ketinggalan. Jadi untuk PIP di PIP Makassar atau Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar itu minimal nilai raport kalian itu adalah 7 ya. Jadi kalian harus lihat kembali bagi lulusan tahun ini kalian harus lihat kembali apakah nilai rata-rata di raport kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu mencapai nilai rata-rata 7 ya. Jadi kalian silahkan hitung. Kemudian yang bagi lulusan sebelumnya itu hanya mencantumkan ijazah, biasanya seperti itu. Nah, tapi nanti kita tunggu pengumuman resminya aja. Nah, untuk pendaftaran secara online di PIP Makassar itu direncanakan pada bulan April, yaitu tanggal 9 biasanya. Dan kalian harus persiapkan pemberkasan, kemudian juga apabila kalian lulus ya tentu materi-materi tentang CATSKD. Nah, makanya bagi kalian yang ingin masuk ke grup bimbingan kalian bisa beli buku kakak melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara. Dan di sana tentu kakak akan bimbing dari awal administrasi, kemudian pemberian soal-soal CATSKD, kemudian tryout melalui link BKN, kemudian juga kalian akan kita share tips dan trik bagaimana agar kalian bisa lolos lah tentunya. Makanya let's join us with kita tentunya. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Bye bye. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @tarunaindonesiatv. Bye bye.